Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difta Algifari Arianto dari program studi D4 ya, Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menyampaikan atau memberikan sebuah wawasan kepada teman-teman semua ya, untuk memberikan sedikit insight atau pandangan tentang apa sih yang kita belajar di teknik informatika ini, khususnya di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI. Langsung saja ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan SQA ya, SQA atau Software Quality Assurance. Ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi D4 Teknik Informatika. Ini berfokus pada pengetesan dan pengujian aplikasi. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu ada apa itu SQA tentu ya. Karena teknik informatika ini sangat lekat hubungannya dengan pengembangan aplikasi, coding gitu kan, pengembangan aplikasi baik berbasis website atau mobile ya, atau mobile, tentu diperlukan sebuah proses atau tahap yang digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang sudah dibuat itu sesuai dan memenuhi standar aplikasi dan sebuah aplikasi gitu, standar sebuah aplikasi yang baik. SQA adalah tahap yang diperlukan itu, karena SQA itu merupakan sebuah proses yang terstruktur yang digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat ini sesuai dengan standar industri yang berlaku gitu. Dimulai dari perencanaan, lalu pengembangan, testing, hingga sampai ke evaluasi. SQA itu berperan penting di setiap tahapan ini gitu. Berikutnya tujuan SQA seperti yang sudah disampaikan sebelumnya gitu kan. Inti dari tujuan SQA adalah tentu untuk memastikan bahwa software atau perangkat lunak yang sudah kita buat itu dapat memenuhi standar dari sebuah software atau aplikasi yang baik, yang bagus untuk dipublikasikan ke end user atau ke pengguna akhir. Seperti kita ini, ketika kita menggunakan WhatsApp atau game gitu kan, kita kan memainkannya aja tuh, kita nggak ikut ngembangin. Kita itu end user dari si aplikasinya gitu. Selanjutnya standarnya gitu kan. Setelah kita tadi membahas apa itu SQA, QA, lalu kan tadi bilang standar kualitas ya, untuk memastikan standar kualitas software yang kita buat itu memenuhi. Sekarang kita bahas standar kualitas sebuah software yang baik itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ini dijelaskan di ISO IEC ya, kalau bahasa Indonesia gitu kan, 25010 gitu. Ini menjelaskan standar kualitas sebuah software yang baik untuk dipublikasikan. Ada maintainability gitu kan ya, ada maintainability, kemudian ada security ya, atau keamanan dari sebuah aplikasi ya. Lalu ada reliability atau ketahanan dari aplikasi tersebut. Lalu ada usability, kemudian kompabilitas aplikasi ya, apakah aplikasinya kompatibel. Lalu ada efisiensi aplikasi ya, performa aplikasi ini apakah stabil. Lalu ada fungsi aplikasi ini, apakah aplikasinya stabil dan tidak suka ngebug gitu kan, atau error gitulah. Dan yang terakhir, apakah aplikasi ini cukup portable atau mudah untuk digunakan gitu, atau portability. Ketika aplikasi yang kita buat memenuhi 8 standar ini, artinya aplikasi yang kita buat itu sudah memenuhi standar kualitas sebuah software yang baik atau sebuah aplikasi yang baik gitu. Lanjut,
Setelah kita sebelumnya membahas apa itu QA gitu kan, lalu standar aplikasi yang baik bagaimana, sekarang mari kita intip sedikit di QA ini ngapain gitu kan. Karena QA ini memastikan bahwa aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan standar sebuah aplikasi yang baik, tentu di dalamnya bukan hanya ada, mohon maaf, tapi sebagian besar adalah pengujian. Gitu. Pengujian dalam QA sendiri dibagi menjadi dua, ada pengujian manual dan ada pengujian otomatis. Nah, pengujiannya ada tiga tipe gitu kan. Metodenya ada dua dan tipe pengujiannya ada tiga. Ada pengujian fungsional. Nah, pengujian fungsional digunakan untuk menguji fitur-fitur yang berkaitan langsung dengan aplikasi. Misal di aplikasi itu ada apa sih? Misal ada login gitu kan, ada lobby kalau misal game, atau ada dashboard kalau misal aplikasi keuangan gitu kan, dan sebagainya. Ada pengujian regresi. Pengujian regresi digunakan untuk ngetes ketahanan. Misal aplikasi ini diloginkan atau 1000 user, 1000 pengguna langsung login bersamaan ke dalam aplikasi ini, apakah aplikasi ini kuat gitu kan, dan jika ditambahkan fitur baru gitu, apakah aplikasi ini error atau tidak gitu. Jika tidak error artinya aplikasi ini lulus pengujian regresi atau fitur yang dibuat itu lulus pengujian regresi. Yang kemudian ada pengujian non fungsional. Pengujian non fungsional itu pengujian yang di luar dari pengecekan fitur itu. Karena pengujian fungsional dan regresi itu berkaitan erat dengan fitur, maka pengujian non fungsional ini lebih ke pengujian general seperti performa aplikasinya, lalu keamanan dari aplikasi itu sendiri, apakah data kita aman atau tidak gitu kan, dan sebagainya. Kemudian ada ini salah satu contoh tes yang dilakukan oleh end user gitu, yaitu user acceptance testing. Ini juga merupakan salah satu tahap yang ada di software quality assurance ya, atau ketika memastikan kualitas sebuah software gitu. Nah, ini dilakukan untuk memastikan apakah calon pengguna aplikasi kita ini udah cocok dengan aplikasi yang kita buat atau enggak gitu. Di sini ditampilkan jadi ada role atau siapa penggunanya, lalu apa fiturnya, dan apa result yang diharapkan gitu. Di sini misal kita ambil yang landing page ya. Di sini role-nya all user, artinya semua user, fiturnya landing page. Diharapkannya semua user dapat mengakses dan melihat halaman landing page begitu. Itu salah satu contohnya gitu. Jika ini cocok dan tidak ada keberatan dari calon pengguna, artinya pengembangan aplikasi dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, ini alat pengujian otomatis. Sebelumnya pengujian kan sudah dibagi dua metode, yang pertama manual dan yang kedua itu otomatis. Yang manual tentu memanfaatkan tenaga manusia. Tenaga manusia ya, misal kita sendiri sebagai QA, kita buka websitenya atau aplikasinya, kita tes fiturnya oleh kita manual, jika ada bug kita catat, jika tidak kita lanjutkan. Sama dengan manual, otomatis juga digunakan untuk mengecek fitur. Yang membedakan adalah otomatis dapat digunakan untuk langsung banyak user sekaligus gitu. Nah, kalau manual kan satu user tentu satu login gitu kan. Nah, jika kita memanfaatkan Catalon atau Selenium ini, kita bisa membuat satu kali pengujian itu bisa 100 pengguna yang login langsung ke website atau aplikasi yang kita buat tersebut gitu. Jadi pengujian otomatis ini hanya untuk memudahkan kita dalam melakukan pengujian dalam skala yang lebih besar gitu. Selanjutnya, prospek kerja QA. Nah, jika kalian cukup jago ya dalam quality assurance, kalian bisa jadi QA analis nih. Nah, QA analis itu apa sih? QA analis itu ketika kalian itu jadi orang yang tugasnya benar-benar ngecek sebuah aplikasi yang sedang dibuat. Misal kalian jadi QA-nya Tokopedia nih. Nah, gitu kan. Kalian itu jadi ngecek di aplikasi Tokopedia ini apakah ada ngebug gitu kan, ada error atau ada performa yang kurang baik di salah satu bagiannya gitu, misal loadingnya lama gitu kan. Nah, itu kalian jadi yang bagian ngecek-ngeceknya gitu. Jadi memastikan si aplikasi ini tidak ada error begitu. Prospek kerja QA ini cukup
luas ya, karena di Indonesia sendiri kita kan banyak startup baru atau sedang memasuki era mendigitalisasi hampir semua hal yang ada di Indonesia. Tentu ini sangat tentu QA ya, QA itu sangat dibutuhkan untuk memastikan kualitas dari pendigitalisasian sebuah fitur atau aplikasi yang tadinya bersifat manual gitu, agar ketika dirilis itu memudahkan kita gitu, karena digitalisasi sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia, bukan mempersulit manusia itu sendiri begitu. Wah, udah kesimpulan nih. Tentu kesimpulan yang dapat kita ambil ya, SQA gitu ya, atau Software Quality Assurance, itu benar sebuah proses yang terstruktur gitu kan, yang memang rapi, yang memiliki fokus atau berfokus ke tujuan akhirnya adalah memastikan sebuah software atau aplikasi yang kita kembangkan itu memenuhi standar kualitas sebuah aplikasi yang baik begitu. Cukup cukup sampai situ. Jika kalian pernah mendengar QC, QC ini adalah tahap lanjutan atau hal yang dilakukan setelah QA gitu. Karena QA itu dilakukan sebelum aplikasi itu dirilis, sedangkan QC itu dilakukan ketika aplikasi sudah rilis atau sudah produksi. Jadi QA itu sebelum QC gitu. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika teman-teman berminat lebih lanjut ke quality assurance ini, mengecek-ngecek aplikasi, atau bahkan teman-teman tertarik sama yang namanya pengujian aplikasi, pengembangan aplikasi, atau buat game gitu kan, atau pengen bikin website sendiri, aku pribadi ya, aku nyaranin kalian mungkin cocok untuk masuk ke teknik informatika gitu. Dan jika kalian pengen belajar di kampus itu banyak prakteknya, aku bisa rekomen ini D4 Teknik Informatika, itu salah satu pilihan yang sangat baik untuk kalian, cocok untuk kalian gitu. Karena di D4 Teknik Informatika khususnya di ULB sendiri, kita itu belajar berdasarkan kasus yang terjadi di dunia nyata. Jadi apa yang kita pelajari itu langsung kita praktekkan langsung gitu kan. Jadi kita langsung praktek sambil memahami bagaimana sih cara kerjanya. Jadi karena pemahaman itu lebih baik ketika kita langsung dipraktekkan dibandingkan dengan membahas teorinya saja. Karena itu, jika teman-teman memiliki ketertarikan khususnya pada pengembangan aplikasi atau game dan sebagainya, ataupun ingin mendalami terkait QA, aku bisa nyaranin teman-teman untuk masuk ke D4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Mungkin sekian yang dapat disampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataanku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.